Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Oke. Mana tahu permainan yang gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Nah, kalau nantinya saya bilang cacing itu pendek, kalian bilang besar. Ada dua tahap. Yang pertama, gajah itu besar berarti besar. Jadi yang kedua, kalau saya bilang gajah itu besar, kalian bilang kecil. Bisa? Dua, tiga. Gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Semut itu Besar. gajah itu Kecil. cacing itu Panjang. ular itu Pendek. Ketua kelas Hadir Ibu. semuanya hadir toh? Hadir Ibu. Ya, semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya. Ampun. Sampai Ibu. Ya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin tanya dulu. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Saya Bu Ya, Jikri. mengidentifikasi teks prosedur Ibu. Yang mengidentifikasi teks Teks prosedur. Baiklah, kalau kemarin itu kita mempelajari tentang identifikasi teks prosedur, berarti hari ini kita akan menulis teks prosedur. Sebelum kita menulis, kira-kira teman-teman harus tahu dulu apa sih struktur dari teks prosedur itu? Ada yang tahu struktur teks prosedur? Saya Ibu. Ya, Bening silakan. Struktur teks prosedur terdiri atas pernyataan umum, alat dan bahan, dan terakhir adalah langkah-langkah. Iya, pernyataan umum, alat dan bahan, dan terakhir adalah Langkah-langkah. Oke, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menyajikan teks prosedur. Sebelum kalian menulis teks prosedur atau menyajikan teks prosedur, ada pun manfaat yang dapat kalian peroleh dari materi hari ini adalah kalian nanti di rumah itu bisa menulis teks prosedur dengan baik dan sebelum saya menyampaikan materi, masih ingat kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan kemarin? Masih. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya kalau begitu. Ketua kelompok yang kemarin silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD kalian. Oke, silakan ketua kelompok. Tersedia siapa teman-teman? Gambar yang sudah kalian atau LKPD yang sudah kalian dapat. Jangan lupa fokus di LKPD. Ibu sengaja bagiin lebih awal biar kalian langsung tahu kalian mau menulis apa di akhir nanti gitu. Ya Ibu. Kita akan lihat dulu materi apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Ini dia. Struktur dan unsur kebahasan teks prosedur. Ini kompetensi dasar tentang mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis teks prosedur. Berikut indikator pencapaian kompetensi diharapkan setelah mempelajari ini, inilah yang bakal kalian yang ingin kita capai. Kalian dapat merumuskan rancangan garis besar teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan dari teks prosedur. Indikator yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar yang sudah Pak Unip LKPD masing-masing. Peserta didik dapat merumuskan rancangan garis besar teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur dengan benar. Untuk lebih memahami bagaimana cara penyusunan teks prosedur, simak materi berikut. Mari belajar rumah bahasa. Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan teks prosedur. Sudah siap? Sebelum kalian melanjutkan materi ini, saya harap kalian sudah menguasai teori tentang teks prosedur. Yang pertama adalah mengembangkan
judul. Yang kedua, mengembangkan bagian pernyataan. Dan yang ketiga, mengembangkan bagian langkah. Ini adalah peluang aku untuk teks prosedur tentang petunduk. Munculnya petunduk tentu bisa membantu penampilan dan berpengaruh pada tingkat percaya diri. Contohkan petunduk seperti haji yang turun dan mewakili baju akan membantu. Ada yang bertanyakan kan? Tidak, Ibu. Yakin? Yakin, Bu. Jadi kalau menyusun langkah-langkah harus seperti ini. Ini adalah gambaran pernyataan umum. Tidak? Jadi dia menjelaskan pada saat membuat paspor hal pertama dipersiapkan adalah ini itulah pernyataan umumnya. Nah, membuat paspor dibuat dalam bentuk paragraf, sedangkan kalau membuat ini contoh yang kedua adalah disusun berdasarkan langkah-langkahnya. Satu, tahapannya apa, dua, tahapan kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh dapat teks tentang membuat EKTP, boleh disusun dalam bentuk langkah-langkah yang kayak contoh nomor 2, boleh juga disusun dalam bentuk paragraf yang seperti ini dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Misalnya pakai kata selanjutnya, setelahnya, gitu. Bisa? Bisa, Bu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih cara menyusun teks prosedur itu, kita simak video berikutnya. Nah, cara membuat bagaimana cara membuat teks prosedur berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat di LKP. Dengan teks prosedur cara membuat boba adalah bola tapioka yang sering mengandung isian dari minuman boba. Boba berbahan dasar tepung tapioka yaitu tepung dan singkong. Nah, ini namanya apa? Pernyataan umum. Setelah menyimak dua video tadi, apa yang belum mau dipahami? Yang pertama, bagaimana cara menyusun teks prosedur dulu. Paham semuanya? Paham. Dan video yang kedua, dengan cara membuat boba tadi. So tahu apa itu pernyataan umum toh? Bagaimana cara merumuskan pernyataan umum? Sudah? Bagaimana merumuskan langkah-langkah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kalian mengamati LKPD kalian masing-masing. Silakan disimak. Apa gambar yang ada di LKPD kalian masing-masing? Hias. Buat hias. Buat hias dari Botol. botol kelompok satu punya buat hias dari botol bekas. Yang kedua, yang lain kelompok 3 cara membuat buku teh. Kelompok 4 KTP. cara membuat KTP. kelompok 5 Membuat tempat tisu dari koran. koran bekas. Itu berarti kalian sudah mengidentifikasi masing-masing judul dari teks prosedur kalian. Setelah kalian identifikasi, silakan kalian tuliskan garis besar yang akan kalian rancang. Misalnya, oh ini cara membuat yang layak, berarti yang saya butuhkan itu apa? Silakan identifikasi. Silakan tulis di garis kartu yang sudah disiapkan. Tuh yang lagi belum ada lagi. Mana? Nah itu bagus. Tunggu. Hias-hias boleh. Identifikasi lebih judul dulu toh. Oke sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, berarti tolong presentasi. Siapa yang mau presentasi kamu kak? Kami dulu. Kelompok 1. Ayo. Jadi acaranya nanti kelompok mana yang presentasi, kelompok yang tidak presentasi adalah menanggapi hasil kerja kelompok yang presentasi. Oke? Apa yang harus kalian komentari? Misalnya, apakah teks prosedur yang dorong buat itu sudah sesuai dengan strukturnya atau belum? Apakah ada pernyataan umum, langkah-langkahnya, alat dan bahannya sesuai dengan gambar yang ada di video orang? Silakan kelompok 1. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Cara Membuat Pot Bunga Lucu dari Botol Bekas. Pernyataan umum, limbah botol bekas bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat. Botol bekas biasanya
tahun untuk dapat terurai oleh tanah. Jadi, alangkah lebih baik didaur ulang menjadi keterampilan yang indah seperti pot bunga. Selain menyelamatkan bumi dari limbah tak terurai, tentunya juga akan bermanfaat bagi Anda dan hobi menanam dan memelihara bunga Anda. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pertama yang kita butuhkan adalah botol plastik bekas, kedua pisau pemotong atau cutter, bisa digunakan juga gunting, ketiga cat akrilik, dan yang terakhir pensil gambar. Langkah-langkah atau cara membuat pot bunga lucu dari botol bekas. Pertama, siapkan gambar karakter lucu yang akan ditempatkan pada botol. Kedua, gambar pola pada botol lalu potong dengan gunting sesuai dengan polanya. Ketiga, jika sudah, cat potongan botol yang telah dibentuk dengan cat warna dasar. Keempat, setelah itu tumpuki warna dasar dengan warna sesuai karakter pola gambar. Kelima, terakhir, keringkan sampai catnya kering dan pot siap dijadikan alasan. Jika kalian ingin memberi hiasan gantungan, kalian ingin membuat pos hias gantungan, kalian bisa beri gantungan tali pada kedua sisinya. Sekian presentasi dari kami. Jika kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah hasil kerja dari kelompok 1 ada? Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan tugas dengan baik. Sudah walaupun terdapat beberapa yang kotor karena masalah yang penting strukturnya sudah benar. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah bahwa teks prosedur itu sebelum orang membuat struktur teks prosedur, orang harus menentukan dulu garis-garis besarnya apa yang mau kita kerjakan. Kita lihat dulu apa yang mau kita kerjakan, identifikasi garis-garis besarnya, kira-kira kita membutuhkan alat dan bahan atau tidak untuk pengerjaannya, baru kita membuat kerangka atau langkah-langkahnya. Oke, ya, ada pertanyaan? Tidak. Saya ingin bertanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Jadi pulang di rumah pelajari apa itu teks eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, strukturnya juga bagaimana. Biar nanti kalau saya masuk minimal kalian sudah punya gambaran tentang apa itu teks eksplanasi. Oke? Ya, Ibu. Sekian dari saya untuk hari ini.